Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas dan hanya milik Allah, Rabb yang terus dan terus mengguyurkan beraneka ragam nikmatnya kepada kita, dan kita membalasnya dengan kedurhakaan, kita membalasnya dengan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengguyurkan nikmat-nikmat itu kepada kita, kepada negeri ini, dan kepada keluarga kita. Salawat teriring salam senantiasa ada kepada baginda Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua, bertakwalah kepada Allah, karena takwalah posisi manusia terbaik di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia bukan manusia paling takwa. Manusia paling mulia bukan manusia keturunan raja, tetapi manusia paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Dan takwa juga adalah jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi, dan takwa yang akan membukakan pintu-pintu rizki dan keberkahan hidup dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya, marilah sisa-sisa hidup kita di dunia ini terus tingkatkan takwa kita, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidakkah kita lupa atau mungkin kita tidak tahu, tinta sejarah ditoreh dengan tinta emas. Bagaimana kemudian peradaban Islam lebih dari 1300 tahun memimpin peradaban dunia. Dunia di bawah naungan Islam. Lihatlah bagaimana Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kemudian beliau hijrah dari Mekkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau membangun sebuah peradaban dan beliau menerapkan seluruh syariat Islam kepada masyarakat pada saat itu. Lihatlah apa yang terjadi. Madinah dengan luasan kota yang sangat kecil itu, Madinah bahkan sempat dikatakan oleh Allahu yarham Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid mengatakan, Madinah itu kecil seperti RT RW. Madinah itu negara kecil seperti RT RW, saking kecilnya. Tapi tahukah kita, ingatkah kita bahwa Madinah yang kecil itu mampu mengalahkan Bizantium, Konstantinopel, Bizantium, Rom, yang kemudian luasnya saat itu adalah 5 juta kilometer, dan Bizantium, Persia, yang juga merupakan negara adidaya di zaman itu, yang luasnya 7,5 juta kilometer. Bisa terbayang Madinah kecil itu kemudian bisa menaklukkan Bizantium II yang besar ini. Bahkan saking hebatnya Rom diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surah Rom. Pertanyaannya adalah, apa rahasia mengapa baginda Nabi SAW mampu menaklukkan dua Bizantium besar itu, dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan hampir seluruh wilayahnya yang mencakup Asia, Afrika, bahkan Eropa, semua masuk berbondong-bondong kepada Islam. Waktu berlalu, kemudian Nabi SAW wafat, tapi luas wilayah semakin bertambah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum pun wafat,
dilanjutkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, dilanjutkan dengan Utsman wafat, dilanjutkan dengan Ali wafat. Terus wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Sadarkah kita, atau mungkin kita tidak tahu, peradaban barat banyak belajar dari peradaban Islam. Lihatlah bagaimana mereka tidak punya kampus, sementara universitas-universitas megah sudah berdiri di Kairo, sudah berdiri di Fes, di Maroko, di Aljazair. Mereka sudah punya kampus-kampus terbaik dunia, sementara Eropa pada saat itu masih dalam kegelapan. Lantas waktu terus berlalu sampai akhirnya kemudian umat Islam ini perlahan tapi pasti meninggalkan agamanya, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 3 Maret 1924. Kekhilafahan Islam di Turki Utsmani berhasil ditumbangkan oleh seorang Yahudi laknatullah alaih yang bernama Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, mari coba kita melihat apa rahasia mengapa kemudian umat Islam yang dulunya mengisi kota kecil di Madinah, bahkan jumlahnya minoritas, tapi mereka mampu kemudian untuk mengalahkan Bizantium sebesar Persia dan Rom yang merupakan dua negara adidaya saat itu. Layaknya hari ini mungkin Amerika dan Cina, tapi kemudian terkalahkan oleh sebuah Bizantium, layaknya sebuah Bizantium besar seperti Persia dan Romawi, tapi terkalahkan oleh negara kecil yang disebut dengan Madinatun Nabi. Tapi lantas pertanyaannya, ada apa dengan umat kita hari ini? Mengapa umat ini jumlahnya 2 miliar manusia, tetapi tidak bisa mengusir monyet-monyet yang hina, yang mereka merampas tanah kita di Palestina? Mereka kemudian menduduki, mereka kemudian menjaga dan mengusir setiap orang yang ingin sholat di kiblat pertama kita, Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, ada apa dengan umat ini? Mengapa umat ini dulu jumlahnya kecil, mampu mengalahkan 2 Bizantium besar, dan sekarang umat ini jumlahnya besar, 2 miliar lebih, tapi umat ini bercerai-berai dan kemudian tidak mampu mengusir kumpulan monyet-monyet yang hina yang kemudian merampas tanah suci kita, kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. Pertanyaan ini terjawab ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, para ulama tafsir mengatakan a'rada an zikri, berpaling dari Al-Qur'an bermakna tidak mau baca Qur'an, tidak mau menghafal Quran, tidak mau memahami Quran, tidak mau mengamalkan Quran. Bahkan a'rada an zikri bisa ditafsirkan sebagai mencampakkan Al-Quran dari kehidupannya. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kita lihat hari ini beraneka ragam problema, pembunuhan di mana-mana, perzinahan merajalela, judi online, bahkan sampai kemudian riba pun mudah diakses. Beraneka ragam pembunuhan, jenis pembunuhan pun bahkan sekarang mutilasi, bahkan hingga 300 potong tubuh manusia terjadi sehari-hari. Ini adalah bukti a'rada an zikri, berpaling dari peringatan Allah. Dan kita lihat ma'isyatan donka, mereka merasakan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan bukan hanya di dunia sempit, tapi nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Tapi ayat ini kemudian tidak berdiri sendiri dan tidak diam hanya di sini. Kemudian orang-orang yang dibutakan itu bertanya kepada Allah, qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu di dunia melihat? Allah kemudian melanjutkan kalimatnya, atatska ayatuna, begitulah kalian. Dulu kalian aku turunkan Al-Quran, dulu kalian aku turunkan petunjuk hidup, kalian campakkan Al-Quran, sekarang kalian pun dibutakan, kalian hari ini pun dicampakkan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Tidak ada kemuliaan, tidak ada ketinggian derajat hidup seorang manusia kecuali dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai risalah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam agar manusia mendapat rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran agar kita ini mampu berjalan sesuai fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin." Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menjelaskan semua problematika kehidupan kalian. Kalian kalau ada problematika ekonomi, bukan mengucurkan dana 200 triliun. Kalian kalau ada problematika politik, bukan bolak-balik ganti reshuffle kabinet. Kalian kalau ada problematika apapun, kembalilah kepada Al-Quran, bacalah Quran, dan lihat betapa negeri ini. Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan di tahun 2023, data ini cukup mencengangkan tapi memalukan. Umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Kalau untuk membacanya saja kita tidak bisa, apalagi kemudian kita menghafalkannya, apalagi kita mengamalkannya, apalagi kita mengamalkan dan memahaminya. Tentu ini sebuah kepedihan, sebuah balada negeri mayoritas muslim, jamaah haji terbesar, jamaah umroh terbesar, bahkan masjidnya pun paling banyak di seluruh dunia. Jumlah masjid ada 1,2 juta masjid tersebar di seluruh Indonesia. Tapi mengapa negeri ini tidak keluar dari beraneka ragam problema? Sudah bolak-balik berganti-ganti, baik berganti kepemimpinan, baik reshuffle kabinet sudah dilakukan. Mengapa kita tidak juga bertemu dengan solusi kehidupan kita? Tidak lain, tidak bukan, sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran, yang hidup ingin diatur oleh Quran, dan kita juga wafat dibacakan oleh Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Mulai hari ini, mari ajak istri kita, anak-anak kita, keluarga kita mendekat dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita kemudian mencintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebab kemuliaan. Al-Quranlah yang membuat Madinah kecil mampu menaklukkan Bizantium Romawi. Al-Quranlah yang membuat pasukan-pasukan Islam tidak pernah terkalahkan. Al-Quranlah yang menginspirasi penemuan-penemuan teknologi yang tidak pernah ditemukan oleh Barat sebelumnya. Al-Quranlah yang mengangkat derajat manusia dari manusia yang hina menjadi manusia yang mulia, berdaya, dan menguasai peradaban dunia. Maka tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain kecuali kita ingin kembali kepada Quran, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, dan terus memperjuangkannya. Dan kita ingat, hanya Al-Quran yang nanti akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengingatkan kita, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat, bagi pembacanya. Ada 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Bagaimana nasib mereka nanti di hari kiamat? Jabatan tak bisa menolong mereka, harta tidak bisa menolong mereka, keluarga tidak bisa menolong mereka. Hanya Quran yang bisa menolong mereka, yang dijamin oleh baginda Nabi SAW, dan bisa hanya kepada yang membacanya. Maka marilah kita introspeksi diri kita. Stop menyalahkan kanan, kiri, atas, belakang. Stop mengutuk kegelapan. Marilah kita mulai hari ini kembali kepada Quran. Hidupkan majelis-majelis Quran. Hidupkan pusat-pusat kajian Quran. Dan jadilah kita pemimpin peradaban di akhir zaman bersama Al-Quran.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innallahu huwas samiun alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kita ini hidup dicipta Allah. Kita itu bisa mengedipkan mata pun seizin Allah. Bahkan kita pun akan wafat, akan menghadap kepada Allah. Tidak ada lagi tujuan hidup kita kecuali semua hanya kembali kepada Allah. Kita bisa makan pemberian Allah, kita bisa minum, itu semua pemberian Allah. Kita semua menikmati kehidupan, itu pun kasih sayang Allah. Maka mulai hari ini, mari mendekat kepada Allah dengan mendekat kepada kalam sucinya, kalam cintanya, yakni Al-Quran. Dengan Al-Quranlah umat Islam ini pernah mulia. Dengan Al-Quran ini pula umat Islam hari ini jadi hina. Al-Quran menghinakan dan Al-Quran pun akan memuliakan. Lihat bagaimana Al-Quran menghinakan orang-orang yang menghinakan Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan lihat bagaimana tinta sejarah memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Dan kemudian mereka pun wafat bersama kemuliaan Al-Quran. Maka marilah sama-sama kita menyadari dan kembali kepada Al-Quran. Tidak ada solusi kehidupan dunia ini kecuali kembali kepada Al-Quran. Hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan dia adalah pembeda yang hak dan yang batil. Maka mulai hari ini berbenahlah kita, ajak anak-anak kita, hidupkan masjid kita yang indah ini, hidupkan masjid kita yang makmur ini dengan Al-Quran. Merapatlah kita dengan Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran adalah petunjuk jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin." Al-Qur'an itu mampu menjelaskan semua perkara. Apapun kita bertanya ekonomi, di dalam Al-Qur'an banyak sistem bahkan ilmu ekonomi. Kita bertanya tentang politik, kita tidak perlu bertanya kepada J.J. Rousseau, kepada Montesquieu, kepada teori-teori barat yang hari ini gagal, bahkan mereka pun sendiri kelimpungan dengan sistem mereka sendiri. Kita tidak butuh peradaban-peradaban selain peradaban Al-Quran. Maka marilah mulai hari ini anak-anak kita bukan hanya cukup menghafal Quran, keluarga kita jangan cukup hanya membaca Quran, tapi Al-Quran harus hidup dalam amal-amal kepribadian kita sehari-hari. Bukankah Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan? Maka khatib mengingatkan diri khatib untuk kita bersama-sama menutup mata kita bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika Al-Quran dibacakan, kita pun kemudian wafat. Kita wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, bahkan menghatamkan Quran, bahkan lebih tinggi lagi sampai kepada level memperjuangkan Al-Quran. Marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita, rumah tangga kita, negeri kita tercinta Indonesia, segera Allah berikan solusi terbaiknya. Segera keluar dari masalah yang tidak ada ujungnya. Segera negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini keluar dari problematikanya. Negeri ini mendapatkan keberkahan sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jika sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan berkahi mereka dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Al-Quran, maka aku, kata Allah, menyiksa mereka dengan siksa akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Maka marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat, kita memohon ampun. Semoga bangsa yang besar ini
negeri yang kaya raya ini, negeri yang penuh keberlimpahan ini segera menemukan jalan hidupnya, jalan keluarnya bersama Al-Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya qadiyal hajat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la tazalna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.